Shalom, jumpa lagi dengan saya Panuturi Sitanggang. Kali ini saya akan menyampaikan satu judul mengenai membaca dan belajar Alkitab. Bagaimana membaca dan mempelajari Alkitab dengan cara yang tepat atau dengan cara yang benar. How to read and study the Bible correctly. Ada satu ayat yang sangat penting menjadi dasar saya mempelajari Alkitab dengan konteks atau menurut cara yang tepat, yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15 berkata, "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu." Terjemahan bahasa Inggris, saya bacakan terjemahan bahasa Inggrisnya menurut New International Version, NIV. "Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who doesn't need to be ashamed and who correctly handle the word of truth." Nah, ini bahasa Inggris versi New International Version. Sekarang saya mau bacakan terjemahan bahasa Inggris menurut New King James Version. "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Coba bedakan ya, versi New International Version. Saya mau menunjukkan perbedaan yang mana yang lebih tepat berdasarkan bahasa asli, maksud daripada Paulus kepada Timotius di dalam ayat ini. Menurut versi New International Version, "Do your best to present yourself." Menurut King James Version, "Study to show thyself approved unto God." Menurut International Version, "Do your best to present yourself to God." Hampir mirip ya. Lalu yang selanjutnya, "A workman who doesn't need to be ashamed." King James Version, "A workman that needed not to be ashamed." Sama, hampir sama ya. Yang terakhir, menurut New International Version, "Who correctly handle the word of truth." Who correctly handle the word of truth. King James Version, "Rightly dividing the word of truth." Menurut saya lebih tepat King James Version, "Rightly dividing the word of truth." Kalau di sini New International Version, "Correctly handle the word of truth." Handle, menurut saya handle itu sangat general, tetapi kalau di sini rightly dividing. Jadi secara tepat membagi berdasarkan konteks, itu maksudnya. Jadi saya menganjurkan saudara untuk membaca 2 Timotius 2 ayat 15 berdasarkan King James Version. Ya, itu saran saya, pendapat saya. Kalau ada saudara-saudara yang bisa menganjurkan yang lebih tepat lagi, saya terbuka untuk masukan. Jadi saya mau mencatat di sini 2 Timotius 2. Jadi how ya, membaca ya, membaca dan
mempelajari. Membaca dan mempelajari Alkitab. Dengan benar, ya. Karena kalau tidak benar membacanya bisa salah pengertian, ya. Membaca dan mempelajari Alkitab dengan benar, ya. Dasar saya adalah 2 Timotius 2 ayat 15. Ini dasarnya. Jadi saya tadi sudah sampaikan King James Version, ya. King James Version. Versi King James. Study thyself approved unto God, ya. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ya, study rightly, ya. Di sini di tengahnya saya tidak tulis, tetapi yang di ujungnya saya tulis study rightly. Ini yang saya mau tunjukkan, rightly. Rightly. Ya, mudah-mudahan kebaca, ya. Study rightly dividing. Ya. Study rightly, ya. Study rightly dividing the word of truth. The word of truth. Ya. Rightly dividing the word of truth. Study rightly dividing the word of truth. Paulus menasehatkan kepada Timotius supaya Timotius mempelajari kitab suci, karena waktu itu perjanjian baru belum ditulis semuanya. Kitab suci dan surat-surat para nabi, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dengan rajin dan dengan tepat. Rightly dividing. Ini kata penting di sini. Rightly dividing. Rightly dividing. Jadi dividing ini maksudnya pembagian menurut konteks dan ukuran waktunya. Bahkan termasuk kepada siapa disampaikan, dari siapa pesan itu. Jadi ini sangat luas sekali. Itulah sebabnya nasihat-nasihat dari Paulus kepada Timotius ini benar-benar menentukan perjalanan Timotius, pelayanan Paulus, Timotius. Ya. Nah, kalau kita baca bahasa Indonesianya, ya saya ulangi, ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, kalau kita baca bahasa Indonesianya, saya nggak begitu nangkap apa maksud Paulus di dalam ayat ini. Tetapi setelah saya menggali yang dari King James Version, study rightly dividing, akhirnya saya mengerti bahwa mempelajari Alkitab, kitab suci dari mulai Kejadian sampai Wahyu dibutuhkan banyak sudut pandang, ya. Jadi dari mulai literal
sampai kepada alegori. Ya, kita seringkali kalau kita tidak mengerti, maka cenderung orang-orang membaca secara alegori, ya, menerjemahkannya secara rohani, padahal maksudnya mungkin itu secara literal, ya, secara harfiah. Baik. Nah, sekarang saya akan tarik garis timeline, ya, timeline. Mudah-mudahan kelihatan di sini, ya. Begitu. Mudah-mudahan lurus, ya. Dari mulai Adam, ini Adam. Lalu saya batasin di tengah-tengah, ya. Di sini salib. Ya. Baru ini adalah gereja, ya, gereja. Lalu ada masa tribulation, lalu milenial, lalu di sini ini 1000, ya, 1000 tahun, ini 7 tahun, ini 2000, di sini hukum Taurat, ya. Jadi saya tuliskan milestone Adam, lalu di sini Nuh, lalu Yakub lah, ya, Nuh, lalu Abraham. Di sini sebenarnya Abraham, ya, Abraham, ini Abraham, baru lahirlah Ishak, Yakub, ya, Yakub. Lalu inilah bangsa Israel, ya. Dari sinilah dimulai bangsa Israel, ya. Israel. Nah, di sini Musa, ya. Musa memulai hukum Taurat, berjalan. Kira-kira seperti ini. Nah, saya mau bagi, inilah namanya divided, ya. Inilah pembagian timeline, ini timeline-nya, ya. Jadi salib, ini salib, ya, batasan salib membatasi perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Jadi kalau di Alkitab kita, saya pernah tanya di grup atau beberapa orang, ya, di mana batasan perjanjian lama dan perjanjian baru? Oh, mereka bilang Malaki, ya, batasannya perjanjian lama. Perjanjian baru dimulai dari kitab Matius. Oh iya, betul juga. Maksudnya, tetapi maksud perjanjian baru, maksud rightly dividing perjanjian baru dimulai dari darah Yesus. Ketika darah Yesus tertumpah, inilah darah perjanjian baru, ya. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia dikuburkan, ya, mati. Inilah Injil, ya. Yesus
mati karena dosa kita, lalu dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, ya. Ini Injil, ya, Injil yang disampaikan oleh Paulus, ya. Paulus 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, ya. Injil, saya tekankan dulu di sini. Injil ada 5 hal, ya. Injil ada 5 hal. Yang pertama adalah Yesus mati. Kedua, karena dosa manusia, ya, Yesus harus mati untuk menebus. Dikuburkan, lalu bangkit. Ini sesuai dengan 1 Korintus 15. Bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini Injil. Jadi barang siapa percaya kepada apa yang Yesus telah kerjakan di kayu salib, nah inilah gereja. Jadi gereja adalah percaya bahwa mereka selamat, percaya karena kasih karunia, ya, karena kasih karunia melalui iman. Ini mudah-mudahan tulisannya kebaca, ya, melalui iman, ya. Percaya karena kasih karunia melalui iman, ya. Ini Efesus 2 ayat 8, ya. Kita diselamatkan karena kasih karunia, ya, karena kasih karunia melalui iman. Nah, saya melanjut yang ini, ya, pembagian ini, dividing, ya. Nah, total durasi, ya, human history menurut Alkitab yang saya selidiki total, ya, dari mulai Adam sampai kepada akhir milenial. Ini nanti di sini langit dan bumi yang baru, ya. Ini langit atau bumi yang baru, ya. Bumi yang baru. Nah, dari Adam sampai akhir milenial itu ada timeline. Kelihatan, ya, di sini? Tidak kelihatan, ya? Dari Adam, ya, dari Adam sampai salib itu 4.000, ya, 4.000. Saya tulis di sini, ya, 4.000 tahun. Lalu dari salib ini, dari salib ini sampai kepada milenial itu 3.000. Jadi 2.000 sampai akhir tribulasi itu 2.000 kurang lebih, ya, 2.000. Lalu ini 1.000. Jadi jumlahnya berapa, ya? Pas 7.000, ya. 7.000 tahun, ya, 7.000 tahun. Jadi dari, saya tulis di atas di sini, dari Adam sampai akhir milenial, ya,
Ini total human history 7.000 tahun. Nah, sekarang posisi kita di mana? Posisi kita sekarang adalah di sini. Ya. You are here. Di ujung. Jadi ini Yesus mati tahun 33 AD ya. Nah, hitungan tahun kita sebagai orang Kristen, hitungan nolnya adalah sejak Yesus lahir ya. Yesus lahir di sini ya. Inilah hitungnya nol, titik nolnya. Titik nolnya di sini. Ini nol. Jadi Yesus usia 33 tahun setengah ya, 33 tahun setengah mati, lalu di sini 2000 tahun ya, 2000 tahun. Jadi 2000 tahun. Saya tidak tahu ujungnya di mana nanti. Nanti kita akan jelaskan di sini. Nah, ketika Yesus lahir di bumi, ketika Yesus lahir di Yerusalem, Yesus khusus menyampaikan Injil kerajaan khusus kepada bangsa Israel, ya. Nah, saya mau lanjut di sini. Yesus menyampaikan Injil kerajaan ya, Injil kerajaan ya, Kingdom of Heaven, ya, Kingdom of Heaven. Yesus menyampaikan Injil kerajaan ya. Itu bisa dilihat di Matius ya, Matius 4 ayat 17 kalau tidak salah. Pertama kali Yesus khotbah, Matius pasal 4. Oh ya. Pertama kali Yesus mengumumkan. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu ayat 17 ini saya salah baca ini, Matius 3:17. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya kan? Kerajaan surga, kerajaan surga, Kingdom of Heaven. Kerajaan surga sudah dekat. Ya. Kingdom of Heaven at hand, sudah dekat. Ya, kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Kalau New International Version dikatakan Kingdom of Heaven is near. Tapi kalau King James Version, Kingdom of Heaven at hand. Ini Matius 4 ayat 17. Dan memang Yesus datang ke dunia ini khusus menyampaikan Injil kerajaan surga khusus kepada bangsa Israel, ya, bukan kepada Gentiles atau kepada bangsa lain non Yahudi, ya. Ada
banyak ayat-ayat yang menyatakan itu. Saya coba cari di sini. Nanti di waktu kemudian saya akan sampaikan itu ayatnya. Saya lupa. Nah, saya mau lanjutkan di sini bahwa mengenai ini, ya. Gereja lahir Gentiles menerima Injil karena Yesus ditolak oleh bangsa Israel. Ya, itu ada di Roma 11. Roma 11 ya. Roma 11 ayat 11. Kita baca ya, Roma 11 ayat 11. Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Inilah gereja. Keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, supaya membuat mereka cemburu. Sebab ya, jadi bangsa non-Yahudi menerima keselamatan karena Yesus ditolak oleh bangsa Israel. Ya. Nah, ini secara garis besar saya mau menyampaikan apa yang saya pelajari, bahwa gereja atau Injil yang disampaikan Paulus kepada bangsa non-Yahudi adalah menurut Roma 11 ayat 11, oleh pelanggaran mereka, oleh pelanggaran bangsa Israel atau ignoran atau ketidakpercayaan bangsa Israel, maka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, dalam hal ini Paulus telah diutus untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Ya, Injil kasih karunia mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada apa yang Yesus lakukan di kayu salib, yaitu Yesus telah mati karena dosa manusia, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi sekarang saya mau tekankan bedanya. Yesus menyampaikan Injil kerajaan surga khusus kepada bangsa Israel. Paulus menyampaikan Injil kasih karunia, yaitu apa yang dituliskan di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Ada 5 hal yang berhubungan Injil kasih karunia, yaitu percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, bahwa Yesus telah mati karena dosa manusia, ia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara bisa bedakan apa yang disampaikan oleh Yesus pada saat ia hidup di zamannya. Yesus menyampaikan Injil kerajaan surga sudah dekat. Yesus menyampaikan kerajaan surga kepada bangsa Israel. Paulus menyampaikan Injil kasih karunia kepada gereja. Nah, sudah mulai kita lihat bedanya kan? Jadi banyak sekali surat-surat yang ditulis di sini pada ya di surat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya.
keempat surat yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sebagian besar menceritakan mengenai pelayanan Yesus untuk bangsa Israel. Ada juga nanti yang berhubungan dengan masa ini, tribulasi. Ya. Jadi seringkali nanti saya akan jelaskan secara detail mengenai beberapa peristiwa, terutama Matius 24 yang disalah mengerti oleh banyak anak-anak Tuhan di dalam mempelajari Alkitab. Nah, sekarang ya, masa gereja 2000 tahun telah mau habis ya. Sekarang apa maksudnya ini masa tribulasi 7 tahun? Ini menurut kitab Daniel ya, kitab Daniel pasal 9 ya, ayat 24 sampai dengan 27. Namanya Minggu ke-70 ya, Minggu ke-70 ini. Minggu ke-70. Ini adalah Minggu ke-70 yang tertunda karena ketidakpercayaan bangsa Israel. Jadi dari sejak pesan itu disampaikan oleh Daniel, ya saya nanti akan kupas tentang Daniel 9 ini, bahwa masa tribulasi ini tertunda karena bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Maka Tuhan menunjuk Rasul Paulus menyampaikan Injil keselamatan kepada bangsa lain, yaitu non-Yahudi. Dan ini periode 2000 tahun ini adalah periode penyisipan, atau ya saya tulis dulu periode penyisipan ya. Penyisipan, disisipkan, atau parentetik ya, parentetik. Bahasa Inggrisnya parentetik ya. Ini parentetik. Parentetik period, atau periode yang disisipkan karena ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Yesus sebagai Mesias. Maka Tuhan mengutus Paulus menyampaikan Injil keselamatan, yaitu Injil kasih karunia, kepada bangsa lain yang non-Yahudi. Setelah masa anugerah ini ya, ini adalah masa anugerah, grace ya, ini masa anugerah. Setelah masa anugerah ini selesai, maka Tuhan akan kembali berurusan dengan bangsa Yahudi, yaitu masa 1 minggu terakhir yang tersisa, yang tertunda ya. Ini nanti saya akan bahas Daniel 9 ini, kenapa ini kalau kita baca ada 70 minggu ya. Atau kita baca dulu supaya bisa mengikuti. Kita baca Daniel pasal 9. Ini Daniel pasal 9. Ini 70 kali 7 masa ya. Daniel 9 ayat, saya bacakan dari ayat 24. Nih, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan. 70 kali 7 masa, bahasa Inggrisnya adalah 70. 7 are decreed, 70 weeks ya. Saya nanti akan kupas itu. Jadi ini adalah satu minggu. Satu minggu itu 1 minggu ya. Ini Daniel ya,
Daniel 9. Daniel 9. Kita loncat dulu ke Daniel 9. Daniel 9 ayat 24 sampai 27 ya. 1 week itu sama dengan 7 tahun. 7 tahun ya. Jadi 70 minggu atau week sama dengan 490 tahun. Nah, yang sudah terjadi nubuatannya adalah yang sudah terjadi ya. 69 minggu. Ini done ya. Jadi ada sisa masa 1 minggu ya, 1 minggu, atau ini sama dengan 7 tahun. 7 tahun. Inilah yang disebut masa tribulasi. Nah, ini maksudnya. Masa tribulasi yang 7 tahun ini adalah masa yang tertunda karena bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias, sehingga disisipkan Gentiles, disisipkan masa anugerah yang dikerjakan oleh Paulus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi selama periode kurang lebih 2000 tahun. Ini secara garis besar, study rightly dividing the word of truth. Jadi ketika kita mengerti konteks menurut ukuran waktu dan kepada siapa pesan itu disampaikan, maka kita akan mulai mengerti apa maksud daripada apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Alkitab. Lanjut di sini. Nah, saya berhenti dulu sini ya. Jadi sebelum ini dimulai masa tribulasi ini, gereja harus ditarik atau diangkat ya. Gereja tidak akan pernah diizinkan untuk mengalami aniaya ya. Jadi gereja ini harus diangkat. Ini sebelum tribulasi, gereja harus diangkat ya. Itu 1 Tesalonika 4 ayat 15 kalau tidak salah ya. Coba kita baca dulu 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ya. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 ya. Ayat 13. Ini ayat 13 sampai 18. Saya bacakan ya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saya sambung 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Lihat, ya. Jadi masa tribulasi ini adalah masa antikristus. Jadi sebelum ini muncul, sebelum antikristus muncul, kita sudah diangkat. Ya, ayat itu menjelaskan, ya. Nanti saya akan kupas mengenai masa tribulasi ini. Sekarang saya mau jelaskan dulu secara garis besar. Tapi di sini menurut rahasia yang disampaikan, nah ini rahasia, ya. Misteri gereja hanya diberikan kepada Paulus untuk Gentiles, untuk gereja, untuk non-Yahudi. Pada zaman Yesus ada di bumi, misteri itu belum tersingkap. Itulah sebabnya murid-muridnya pada bingung, ya. Ya inilah misteri Allah, yaitu Allah yang memberikan misteri. Nah, sekarang menurut tadi 1 Tesalonika 4, ya, ayat 13 dan 18, lalu tadi 2 Tesalonika, ya, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4, ya. Jelas bahwa kedatangan Tuhan waktu mau menjemput gereja, Tuhan Yesus datang, tetapi Dia tidak sampai ke bumi. Dia hanya di awan-awan. Dia di awan-awan menjemput kita. Lalu yang mati dulu bangkit, lalu menyusul kita yang masih hidup, ya. Lalu seluruh gereja di dunia akan naik, ya. Jadi kita disambut oleh Yesus di awan-awan. Nah, itulah rapture, itulah pengangkatan, ya. Atau saya tambahkan lagi 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 mengenai rapture ini, ya. Karena ini lagi topik yang hangat ini. Lagi isu Covid ini banyak orang takut, ya. 1 Korintus 15 saya bacakan mulai dari ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini rahasia ini disingkapkan oleh Allah kepada Paulus. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Lihat. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah sekejap mata. Nah, jadi saya tambahkan di sini 1 Korintus ini, ya, mengenai rapture ini, ya. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai ayat berapa ini, ya? 54. Nanti baca. Nah, gereja akan diangkat seketika dengan sekejap mata. Begitu nanti antikristus muncul, nah nanti saya akan bahas ini, ya. Maka gereja diangkat karena masa aniaya ini sebetulnya untuk bangsa Yahudi yang tidak percaya, ya, masih diberi kesempatan di minggu terakhir, 1 minggu yaitu 7 tahun kepada bangsa Yahudi. Tetapi ada juga bangsa-bangsa non-Yahudi yang belum percaya sampai saat ini, masih ada yang belum percaya kepada Injil yang disampaikan oleh Paulus. Maka mereka diberi kesempatan, ya, periode 7 tahun ini. Kalau di sini yang 2000 tahun ini
We are saved by grace through faith. Kita selamat oleh karena kasih karunia melalui iman kepada apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan. Tetapi pada masa ini nanti ada yang namanya nanti di ini surat Ibrani ya, faith and works ya. Pada masa tribulasi ini ya, itu tidak hanya iman, tetapi juga engkau harus taat, works ya di sini. Nah, luar biasa kan? Jadi puji Tuhan ya, kita bangsa non-Yahudi menerima anugerah ya. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita ya. Kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman kepada apa yang Yesus telah kerjakan di kayu salib, yaitu Paulus telah menyampaikannya ada 5 hal mengenai Injil. Yesus telah mati di kayu salib karena dosa kita, ia dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Paulus kepada bangsa non-Yahudi. Puji Tuhan. Nah, kita berbuat baik karena buah daripada kasih karunia. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tetapi kita berbuat baik, kita mengerjakan hal-hal yang baik karena kita telah diselamatkan. Kita memberkati karena kita telah diberkati. Kita mengampuni karena kita telah diampuni ya. Ini gereja ya. Puji Tuhan. Nah, milenial setelah masa tribulasi, masa 7 tahun ini selesai, maka Yesus akan datang untuk yang kedua kali bersama gerejanya untuk memerintah selama 1000 tahun. Nah, di sini yang luar biasa. Nanti ini saya pakai warna biru ya. Atau warna warna biru. Di sini di akhir tribulasi ini ya, di akhir tribulasi ini waduh sudah penuh ya, atau di sini. Tuhan Yesus akan datang ya. Yesus datang ya. Yesus dan gerejanya ya. Kebaca tidak? Mudah-mudahan kebaca. Yesus dan gerejanya datang untuk memerintah selama 1000 tahun. Ini luar biasa. Milenial, masa milenial. Nah, ini juga nanti saya akan kupas ya. Setelah itu, setelah 1000 tahun selesai, maka itulah total 7000 tahun dari mulai Adam sampai kepada masa akhir milenial. Setelah itu bumi yang baru dan Yerusalem yang baru datang ya. Bumi yang baru itu adalah dari planet bumi yang lama di-renew oleh Allah, lalu semua tumbuh-tumbuhan, semua binatang mengalami pembaharuan, lalu dan turunlah Yerusalem baru dari awan-awan, lalu akan turun menjadi ibu kota bumi yang baru, dan kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus selama 1000 tahun. Coba bayangkan itu, luar biasa ya. Nah, ini secara garis besar pendahuluan dari saya mengenai bagaimana kita membaca dan mempelajari ya. Study the word of truth. Study rightly dividing the word of truth. Menurut konteks 2 Timotius 2 ayat 15 ya, kiranya bisa membangun semangat saudara untuk lebih sungguh-sungguh mempelajari dengan tepat dan benar. Dan untuk selanjutnya saya terbuka untuk diskusi atau sharing, karena saya juga masih terus menggali luar biasa pengetahuan Allah yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Ini sangat luar biasa, kebenaran yang ditulis ribuan tahun ya, kurang lebih 6000 tahun, begitu dalam. Saya terbuka dengan masukan dan sharing untuk selanjutnya mengenai tema ini ya. 2 Timotius 2 ayat 15 adalah study rightly dividing the word of truth. Kita mempelajari firman Tuhan menurut ukuran waktu, konteks dan alegori dan literal dengan banyak sudut pandang ya. Tuhan Yesus memberkati.